Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Herwin selaku koordinator jurnal fakultas dan teman-teman pengelola jurnal sefakultas ilmu pendidikan. Izin saya Yopi Wahyu Purnomo mengundang Ibu Bapak. Alhamdulillah Ibu Bapak bersedia hadir di tengah kesibukan Ibu Bapak. Sebenarnya dalam dalam tahapan atau dalam kegiatan aktualisasi ya. Nah, aktualisasi saya itu membuat sebuah panduan jurnal yang saya beri nama. Ibu Bapak bisa klik linknya di situ sehingga Ibu Bapak bisa mengunduh panduannya. Jadi mohon bisa kita diskusikan apa yang kurang dan apa yang mungkin perlu diperbaiki. Mungkin sebentar saja ya Pak Erwin. Mungkin saya minta petuah-petuah dari Bapak dulu ya, sambutan dari Bapak dulu karena Bapak adalah hal yang dituakan di sini ya. Monggo Pak Erwin dipersilahkan kata-kata motivasinya. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai hari ini masih kita sempat melakukan hal-hal positif seperti ini. Meskipun tadi sudah ada edaran bahwa perkuliahan akan tetap di rumah sampai akhir semester ini. Jadi mudah-mudahan itu bisa menjadi angin segar untuk mengerjakan hal-hal yang lain, utamanya di jurnal ini. Kemudian saya yakin bahwa penyusunan panduan dari Pak Yopi ini adalah untuk meningkatkan kualitas jurnal di PGSD secara khusus dan di Fakultas Ilmu Pendidikan secara umumnya. Ini perlu kita contoh teman-teman di PGSD bahwa baru beberapa bulan setelah mencapai Sinta 5, mencoba reakreditasi kembali ke Sinta 2. Nah, jadi ini yang perlu kita contoh ya, utamanya Bu Erma ya. Bu Erma, saya sudah dorong September itu setiap minggu untuk reakreditasi, tapi tidak mau ya begitu. Nah, semoga dengan kegiatan seperti pengelolaan jurnal bagi pemula ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk mengefektifkan waktu yang ada, saya kembalikan kepada Pak Yopi untuk memaparkan maksud dan tujuannya. Terima kasih Pak Yopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Erwin dan teman-teman. Jadi di sini tadi di awal saya beri judul laporan aktualisasi saya itu menyusun panduan ya. Tapi di buku ini saya tulis, Ibu Bapak bisa unduh di link. Di situ tertulis pengelolaan jurnal bagi pengelola pemula. Ini sebenarnya adalah refleksi kritis dari saya sendiri terhadap apa yang saya lakukan ketika akreditasi Arjuna ya. Nah, jadi yang dimaksud pengelola pemula itu sebenarnya saya sendiri ya. Nah, tetapi biar berdaya guna, nah jadi saya susunlah sebuah panduan. Alhamdulillah panduan ini udah dalam tahap final, tinggal menunggu mungkin Bapak Ibu ada masukan. Nah, di sini Ibu Bapak ketika nanti kita share yang kalau ini udah final nanti saya share ke Ibu Bapak. Jadi karena ini tadi masih draft ya, jadi ada tulisan draft do not copy ya. Jadi biar tidak disebarluaskan dulu karena memang masih menunggu masukan dan kritikan dari Ibu Bapak. Nah, dalam Arjuna sendiri itu kan ada dua aspek ya Pak Erwin dan teman-teman, manajerial sama substansi. Nah, saya menggarisbawahi yang substansi ini itu yang kita kejar karena ini sifatnya by proses ya. Kalau ini
ya ini itu tidak kita kesampingkan, hanya saja ini bisa diupayakan singkat ya, dengan waktu yang singkat. Kalau ini waktunya agak lama, yang bagian ini. Nah, jadi bagian ini waktunya agak lama, sehingga saya kedepankan menjadi bab pertama. Ya. Nah, di bab pertama itu, saya mulai dari substansi dulu, baru aspek manajerial. Nah, keunggulannya buku ini dengan buku panduan yang biasanya kita lihat di kementerian, Ibu Bapak bisa bandingkan bahwa di buku ini itu ada beberapa contoh-contoh konkret dari pengalaman saya mengajukan jurnal terakreditasi, misal seperti ini. Nah, ada komentar-komentar dari reviewer seperti ini. Nah, misalkan judul artikel kurang lugas dan segala macam. Jadi bagaimana membuat judul itu saya ulas, ya. Makanya di sini bagaimana sistematika penulisan yang bagus itu kita ulas agar nanti sebagai penulis juga ini. Nah, bagaimana penulisan menurut struktur Imrat, misalkan ada pendahuluan, metode, hasil, diskusi. Nah, ini sebenarnya di buku-buku pedoman belum ada di yang dikeluarkan oleh Kemenristek itu. Nah, jadi fitur kuncinya yang harus ada di pendahuluan itu apa, metode itu apa, hasil itu apa. Nah, ini untuk mempermudahkan penulis dan pengelola untuk mengidentifikasi artikel-artikel yang berbobot apa enggak. Kemudian bedanya lagi dengan pedoman yang sudah ada itu misalkan bagian-bagian misalkan di sini penulisan pustaka dan pengutipan, ya. Bagaimana prosedur pemasangannya, bagaimana penggunaannya itu langsung ada saya embedkan link YouTube ya. Jadi Ibu Bapak ketika punya file PDF ini, Bapak Ibu tinggal klik YouTube sehingga bisa membuat bagaimana menggunakan Mendeley atau kalau dalam kasus ini Mendeley ya. Nah, Mendeley karena yang gratis adalah Mendeley. Nah, jadi apa-apa di sini itu bisa serba link gitu ya. Jadi ketika Ibu klik gambar satu, nanti link ke gambar satu. Jadi memudahkan pembaca untuk untuk istilahnya membaca cepat gitu ya. Kadang-kadang kan kita kan membaca kan tidak mau yang bertele-tele gitu. Nah, itu keunggulan buku ini daripada buku yang diterbitkan Kemendikbud Dikti. Prosedur-prosedurnya juga ada. Di sini ada gaya penulisan ya. Kemudian nah, ini contoh yang bagi pengelola jurnal pemula itu penting untuk diketahui karena ini adalah sharing pengalaman. Misalkan kayak gini, tidak ada namanya record menunjukkan prosedur manajemen jurnal. Misalkan sampai diterima itu kapan, ya, publikasinya kapan, itu harus ditulis. Yang hal-hal sepele ini saya ulas di situ ya, karena dalam komentar reviewer juga begitu. Ini ada nilainya juga. Kemudian judul itu harus bagaimana saya ulas. Jadi nomor 1 abstrak bagaimana saya ulas. Nah, bagaimana penulisan nama, semua itu ada penilaiannya sehingga saya ulas satu persatu. Nah, jadi memudahkan kita untuk selain itu contoh-contoh baik untuk membuat GFA, Guideline for Author. Ya, jadi kalau misalkan Ibu Bapak mau mengcopy paste itu mendingan copy paste yang agak mentereng sedikit kayak Springer gitu ya. Jadi kayak misalkan panduan untuk penulis kita bisa mencontoh Springer, Ibu Bapak tinggal klik. Nah, jadi ini serba istilahnya buku ini memudahkan Ibu Bapak ketika mengelola sebuah jurnal. Nah, ini struktur artikel saya kira Ibu Bapak, karena Ibu Bapak di sini adalah peneliti ya,
Sehingga saya yakin pendahuluan metode hasil diskusi apa yang baik di dalamnya saya yakin sudah tahu, tapi ini untuk mempertajam saja. Ini semua ada di situ, kemudian grammatical error-nya itu pakai Grammarly ya, petunjuknya ada, kemudian penilaian-penilaiannya. Nah, apalagi ya. Nah, ini cara membuat state counter ya, cara mengembedkannya ke website kita. Nah, kadang-kadang untuk jurnal-jurnal apa namanya pemula, pengelola pemula itu kan kadang-kadang saya sendiri aja masih bingung gimana sih menanamkan state counter ini, mengembedkan state counter atau Google Analytics atau terserah lah ya. Biasanya kita pakai state counter ini ya. Karena dulu pernah saya akreditasi di apa namanya diberi masukan pakailah state counter atau apa yang satunya itu ya, jangan pakai yang pakai gambar-gambar negara itu karena dia nggak bisa diidentikan pengunjung uniknya berapa, nggak bisa, sehingga nanti nilainya jadi 0 kalau pakai yang ada gambar-gambar negara itu. Nah ini jadi ini bagaimana originalitas sebuah karya itu seperti apa, itu saya contohkan gitu ya. Jadi ini contoh-contoh baik itu saya contohkan. Ini adalah salah satu contoh novelty ya, originalitas ya. Kemudian contoh-contoh lagi itu semua saya masukkan. Ini contoh membuat link bukan link contoh membuat profil Google Scholar. Ini penting untuk mencatat berapa citasi yang kita dapat di apa namanya di Google Scholar, karena penilai juga akan melihat ini Bapak Ibu. Nah jadi ini juga penting. Jadi sampai detail seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang sebagai pengelola jurnal memang agak ini ya. Alhamdulillah kemarin kita dapat suntikan dana 15 juta ya, kita ya. Kita itu maksudnya yang sebelah sana, didaktika belum ya. Nah, ini penting ya, jadi kayak membuat link-link seperti ini ya. Kemudian bagaimana membuat profil Google Scholar pun saya beri link YouTube-nya gitu ya. Jadi tinggal apa yang dibutuhkan Bapak Ibu tinggal klik, contoh-contohnya juga ada. Kemudian contoh state of the art tadi di depan udah ada. Derajat kemutakhiran pustaka. Nah ini apa itu referensi primer, apa itu referensi sekunder, itu juga saya bahas. Nah ini contoh introduction yang bagus, yang mensintesiskan apa namanya pendapat. Ini dinilai juga Bapak Ibu. Jadi ini makanya saya bahas juga. Nah ini saya tandai, ini contoh analisis yang bagus. Nah ini contoh conclusion singkat tapi bagus. Ini juga saya contohkan. Nah ini kalau aspek manajerial ini contoh-contoh dan apa ya, lebih banyak ke pengalaman ya. Misalkan nih kayak reviewer itu harus punya Scopus ID untuk setiap editor dan reviewer. Masih ditemukan editor yang belum melengkapi linknya ya, sehingga dinilai 0 oleh apa namanya reviewer. Dan ini saya tampilkan untuk sebagai pengalaman Ibu Bapak ketika mengelola jurnal dalam tanda kutip. Ini adalah refleksi saya bahwa saya pengelola pemula, ya ini saya tampilkan. Ya. Saya kira kalau Pak Herwin yang udah senior, saya kira seperti ini udah tahu ya. Jadi kayak link editor pun juga harus punya publikasi minimal itu adalah 3 publikasi jurnal. Jadi itu udah ada ketentuannya di nah, jadi contoh jurnal contoh editor yang berkualifikasi internasional itu minimal 3 jurnal internasional sebagai first author. Nah, gimana cara membuat apa namanya form
atau undangan untuk mereview. Ini saya contohkan ya. Kemarin saya dapat undangan dari International Journal of Mathematics Education in Science and Technology. Ini cara mengundang itu seperti ini. Jadi jangan sampai terkesan bahasanya bahasa bahasa mesin ya. Jadi ada embel-embelnya lah gitu ya. Ada embel-embelnya sehingga bahasanya nggak terkesan bahasa mesin. Nah, kadang-kadang itu reviewer itu saya nggak dibayar kok gitu kan, ngapain saya mereview. Nah, ini contoh baik ketika si Taylor and Friends ini dia bilang bahwa to assist you to the review of this paper 30 hari itu bisa mengakses paper-paper yang ada di Taylor and Francis. Nah, ini bisa kita bisa kita adopsi dengan cara misalkan dua isu kita kirim ke reviewer, atau kita buat sertifikat, atau kita buat apalah. Ini beberapa contoh masukan sudah saya tulis di sini ya. Jadi misalkan sertifikat, kemudian itu saya kasih rekomendasi di sini. Nah, ini beberapa contoh-contoh gimana mereview, gimana membuat editor, komunikasi dengan editor, dan paling penting adalah di sini mana? Nah, setelah terbit itu dikomunikasikan lagi, ya. Thank you for review manuscript for studies in higher education recently. Nah, ini dia bilang bahwa dia akan segera menerbitkan artikel itu. Jadi ada komunikasi lagi setelah mereview. Nah, ini ada link-link. Tolong komentarnya di mana? Aku nggak ngerti ini ya. Ya, link-link editor. Ya. Nah, ini contoh-contoh baik. Gimana susunan editornya. Ya kan? Udah. Saya kira itu Ibu Bapak yang penting. Jadi ini keunikannya, ini cara menilai ini ya, 6 bulan terakhir itu pengunjung unik berapa gitu ya. Nah, itu Pak Herwin yang selaku ketua atau koordinator jurnal fakultas dan teman-teman pengelola dari kegiatan ini, semoga ada masukan yang berharga dari Ibu Bapak. Monggo dipersilahkan jika ada masukan Pak Herwin dan teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Erwin, mungkin ada masukan? Tanda tangan slip kayaknya, Pak. Astagfirullah. Mungkin yang lain? Ini saya screenshot lagi ya. Saya screenshotnya berkali-kali. Ada yang ditanyakan Pak Irfan, Bu Yuli, Bu Riana selaku senior saya, Bu Erma, Bu Okta yang saya paksa untuk masuk. Nggak ada ya? Jangan-jangan saya ngomong tadi. Ya, bagus sih Pak kalau menurut saya, karena saya juga sebagai seorang pemula gitu ya, sehingga melihat itu tuh merasa terbantu gitu, karena apalagi ditambah dengan link-link, kemudian panduan-panduannya juga jelas, ini seharusnya seperti apa, kayak gitu. Itu menurut saya sangat terbantu sekali. Terima kasih kalau ada panduan seperti ini. Terutama sebagai pemula juga nih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu Riana. Bu Herwin, Pak Herwin, mohon masukannya. Ya, saya pikir bukan saya yang memasukkan, justru saya yang kemasukan ini ya. Saya pikir bagus ini Pak Yopi ya, bagus. Apalagi disertai dengan contoh-contoh konkret. Saya malah ketika mau ngoreksi malah nanti merusak sistem ya.
Saya merasa ini bagus. Pribadi saya merasa terbantu dengan adanya ini, dan mudah-mudahan panduan ini tidak hanya beredar di didaktika nanti, tapi untuk fakultas kita secara umum ya, karena bagaimanapun juga kita sangat tertinggal dari fakultas lain itu sudah pada punya Sinta 2, ke fakultas kita ya gini-gini. Jadi mudah-mudahan didaktika ini nanti bisa menjadi Sinta 2 setelah keluar reakreditasi September yang lalu. Amin ya. 2015 cair dulu Mas, baru Iya. akre kedua. Oh iya. Sinta 2 enggak 15 Mas, Sinta 2 itu 37. Ini iya. Pak Irfan pasti semangat banget Pak Erwin. Iya, tapi hitungannya sama kan Bu Okta, 5 tambah 7,5 kan yang enggak jauh juga dari 15 juta ya kan. Udah, saya pikir itu saja Pak Yopi ya. Monggo. Terima kasih Pak Yopi. Pak Erwin. Tapi saran saya gini, mudah-mudahan nanti ini bisa disebarkan ya, di teman-teman, bisa di launching lah nanti ya, buku panduan ini nanti di kegiatan jurnal ya, gitu Pak Yopi ya. Jangan hanya terhenti pada laporan aktualisasi Pak Yopi, tapi nanti ini bisa kita launching, kita berikan ke teman-teman pengelola jurnal. Ya, nanti kita siapa tahu bisa membantu mencetak atau bagaimana gitu ya. Oh, Kasih, setuju Pak. Apalagi rata-rata pengurus jurnal prodi itu kan masih baru ya rata-rata ya. Jadi harusnya memang dikasih Pak untuk kebermanfaatan umat ya. Iya, kasih. Biar nanti fondasinya langsung Sinta 1 Pak. Ya, siap. Orang Sinta 5 aja belum. Kalau nggak bisa capai Sinta, Santi aja dulu. Oke, siap. Mantap Pak Yopi, mantap. Terima kasih Bu Riana, Pak Erwin selaku senior saya. Bu Yuli di sini berhubung anaknya tidak kondusif, izin tadi dipesan Pak Irfan dan Bu Okta ini kemarin sudah ya. Jadi kalau saran Pak Irfan kemarin dihakikan dulu Pak, diterbitkan dulu, nanti baru mau di-share kemana saja silahkan. Yang penting dihakikan dulu kata Pak Irfan gitu ya. Oh iya, penting itu Pak Yopi. Itu Pak, pemulanya kayaknya. Ini sebentar, ini Bu Erma mau memberi saran ini, Bu Erma. Monggo Bu Erma. Iya, Pak Herwin. Terima kasih kesempatannya tadi, salut sama Pak Yopi gitu ya, ngasih panduannya detail banget dari awal, baik itu artikel sampai ke pengelolaannya. Tadi udah disampaikan Pak Herwin juga sama Bu Riana yang menjadi isi hati saya juga. Semoga nanti panduannya juga bisa digunakan untuk bersama-sama gitu ya Pak Yopi. Amin, insya Allah. Nah untuk tadi Pak Yopi juga menyoroti bagian reviewer ya kalau nggak salah, itu terkait dengan apa saja yang nanti ditawarkan oleh reviewer. Tadi kan ada yang bisa akses ke jurnal atau dikasih sertifikat dan lain sebagainya. Nah kemarin itu saya mendapatkan satu informasi gitu terkait dengan Pablons, kalau Pak Yopi pernah mendengar. Itu satu aplikasi yang bisa digunakan juga untuk mengiming-imingi reviewer istilahnya, yang mana itu bisa di-link-kan dengan beberapa jurnal, dalam artian ketika orang itu memang getol menjadi reviewer, itu nanti bisa jadi summary dia nge-review di mana aja itu lewat aplikasi Pablons itu gitu Pak. Nanti coba Pak Yopi istilahnya kepo-kepo nggih Pak, semoga bisa nambah juga untuk referensi terkait dengan reviewer. Mungkin itu saja Pak Yopi tambahannya. Matur nuwun. Iya, Bu Erma, Masya Allah. Saya baru keinget ya Pablon. Jadi ya benar. Jadi Pablon itu produknya Web of Science, Thomson Reuters jadi kalau dulu ya. Nah itu jadi ketika Pak Herwin itu mereview di jurnal internasional itu dia akan terekord. Nah permasalahannya itu jurnal kita harus kita daftarkan ke sistem mereka ya. Nah, saya belum tahu alurnya. Nanti coba deh. Terima kasih nih Bu Erma udah memberi informasi seperti itu. Nah, itu berguna. Soalnya kemarin di Clue sistemnya dibuat kayak gitu, Pak.
Masya Allah, mantap. Tip. Ya, makasih Bu Irma. Oke, Pak Irfan tadi mau sampai kapan? Sampaikan apa? Oh, judul. Kan ini nanti kalau dihakikan kan ini kan disebarkan untuk ke univ juga kan, bisa mungkin ya. Nanti kalau ada kata-kata pemula gitu, nanti yang Sinta 2, yang udah Sinta 1 malas baca, itu apa ini? Baru pemula, saya kan udah Sinta 2, ngapain baca? Jadi kalau saran saya sih, ada nggak kata lain selain pemula gitu, biar nanti yang Sinta 1, 2 itu juga mau baca gitu. Ya betul kan, itu kata Pak Irfan, betul. Ya apalagi isinya sebenarnya bukan pemula, itu isinya tadi. Iya, itu top player. Udah bagus. Saya rasa Pak Erwin yang udah lama pun butuh itu untuk baca. Iya. Ya, oke. Terima kasih Pak Irfan. Itu sebenarnya karena tadi saya bilang refleksi saya sebagai pemula, ya saya tulis begitu. Artinya saya itu istilahnya mendowngrade pengetahuan saya biar orang lain itu ya sebenarnya untuk membaca tulisan saya sebenarnya ya, tapi perspektif yang berbeda Bapak utarakan itu bagus ya. Jadi mungkin nanti kita pilih padanan kata yang mungkin cocok ya. Terima kasih Pak Irfan. Iya, apalagi nanti kalau yang tadi berkaitan yang WOS tadi masuk kan bukan lagi level pemula itu bacaannya. Ya. Nah Bu Irma itu yang bikin WOS tadi. Iya. Tapi nggak apa-apa deh. Tergantung fungsinya buat apa. Oke. Terima kasih Pak Irfan. Mungkin ada lagi, kalau tidak ada ini saya mengganggu Bu Riana banget nih, jadi saya agak nggak enak gitu. Boten. Boten. Pak atuh, asik. Saya sudah memberikan penilaian Pak, tapi kayaknya cuma itu saja yang bisa saya bantu ya, di presensi doang itu kan. Maksudnya di presensi kan dikasih komentar. Iya kan? Ya, betul. Ampun. Oke, makasih Bu Irma, mohon masukannya tadi dimasukkan ke komentar ya Bu Irma. Bu Irma udah tahu link. Makasih. Tapi tadi saya sudah isi formnya, berarti saya ulang lagi gitu ya dengan mensubmit masukan yang tadi saya sampaikan begitu Pak Yopi. Oh, kalau udah terlanjur ya nggak apa-apa nanti. Ya, monggo dipoto dulu Pak Yopi sebelum memutuskan untuk ke aktivitas selanjutnya. Ini Bu Emma, Bu Okta, apakah boleh boleh menikmati? Bentar Pak, ambil jilbab dulu, bentar. Bu Okta belum pakai krim siang, jadi nggak mau nyalain kamera. Mbak Yuli nggak usah dandel gitu dong. Mbak Yuli tuh kabur di mana? Niat banget, J. Di mana? Mbak Yulinya di mana? Dia lagi kabur kayaknya nih. Bentar, Pak. Lagi butuh rujak, Bu Yuli. Ini saya ke teras nih khusus untuk foto. Ya, untuk sesi-sesi foto ya, monggo. 1, 2, 3. Ampun, terima kasih Bu Bapak, semoga berkah. Bu Okta kayak Siren Sungkar ya di rumah. Aduh. Alah. Waduh, kayak Siren Sungkar ya di rumah. Aduh. Alah. Waduh, kayak Siren Sungkar ya di rumah. Aduh. Alah. Waduh.